atasan dikit dong. Oke, kalau selingkuh 1 kali mungkin masih bisa dibilang hilaf ya. Tapi ini lu 5 kali atau 6 kali kan ketahuannya. Itu demen, itu habit. Hola netizen yang tercinta, Ira Nanda yang viral setelah membongkar dugaan perselingkuhan Elmer Syaherman yang merupakan seorang pilot kini minta sang suami untuk bertobat. Tidak hanya Elmer, ia meminta selingkuhan Bella Damaika untuk bertobat juga. Hal tersebut disampaikan melalui akun media sosialnya yang mengunggah chat mesra Elmer dan Bella Damaika di Discord. Bukan tanpa sebab, Ira meminta keduanya tobat. Dalam foto chat yang diunggah Ira, terlihat Bella curiga bahwa Elmer ada main dengan perempuan lainnya lagi. Namun, Elmer membantah tuduhan Bella. Ia mengaku tidak bersama wanita lain. Drama justru terjadi antara Elmer dan selingkuhannya yang saling curiga. Kini giliran Elmer yang merasa ada laki-laki lain bersama Bella. Rupanya kejadian ini bukan yang pertama. Ira mengatakan bahwa dirinya sudah jadi korban perselingkuhan selama 4 tahun, namun memilih diam. Kali ini, Ira tidak mau terus-menerus diam dan ingin mengajak Elmer merasakan sakit dalam kejadian tersebut. Sejak perselingkuhannya dengan Bella Damaika terbongkar, Elmer Syaherman mendapatkan banyak hujatan dari netizen yang berbakti. Tidak sedikit yang menyudutkan Elmer lantaran telah berulang kali melakukan kesalahan yang sama namun tidak berubah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini beneran bikin gue speechless dari tadi siang. Jadi salah satu konten kreator yang gue sering tonton videonya itu Kaira alias Ibu Kavi. Dia ngupload postingan tadi siang di IG kalau suaminya yang pilot itu selengki sama pramugarinya dan mereka chatnya itu di Discord. Ini chatnya parah banget, gue sampai gak kuat buat bacanya lagi. Satu hal highlight dari gue, suaminya itu udah 6 kali ketahuan dan 5 kalinya itu dengan orang yang sama. Kayak lo kebayang gak sih posisinya si Kaira ini kayak dijelek-jelekin atau dicemooh gitu ya sama gengan si selengkiannya itu, kayak yaudah nih udah 5 kali, ya udah gue masih bisa bertahan gitu kan, kayak lo nih nggak ada apa-apanya sama gue beneran ngebayangin itu dan kayak sakit banget gitu ya. 4 tahun lo bertahan dan 5 kali dengan orang yang sama, itu gila sih. Terus belum lagi Kaira juga cerita kalau waktu dia hamil itu suaminya ketemu sama selengkihannya. Lo gila banget tau nggak sih Elmer? Gue jadi semakin yakin dan percaya kalau selengki itu emang penyakit dan nggak akan bisa sembuh apapun alasannya. Gue berdoa banget semoga habis ini Kak Ira dan Kavi dikasih rezeki yang bener-bener banyak dan berlimpah banget. Sedangkan suaminya dan selengkiannya itu kayak udah buang aja. Nggak ngerti lagi aku nengok kau lah bang. Kerja bagus jadi pilot, istri cantik, masih selingkuh lewat Discord. Gara-gara kau nih bang, aku pulang ke rumah biasanya istriku nanya, "Assalamualaikum sayang, mau makan apa? Capek tadi kerjanya, gimana tadi di kantor?" Gara-gara kau yang ditanya pertama kali sama dia sekarang Discord. Ku buka laptopku, ku tengok Discordku udah terbuka. Curiga istriku gara-gara kau. Kukira 2023 bakal tenang endingnya, bakal manis, nyambut 2024. Gara-gara kau, gak cuman rumah tanggamu bang yang diusik nih sekarang. Istri-istri lain jadi curiga sama suaminya gara-gara perbuatanmu. Gara-gara tingkah kau jadi banyak nih perempuan-perempuan yang belum nikah jadi punya trust issue. Lagian kau nih bang ya jadi pilot, udah fokus aja terbang di udara, gak usah terbang di pangkuan cewek lain. Istrimu influencer, pintar jaga anak, banyak duitnya, masih kau selingkuh. Gara-gara kau nih bang, biasanya istriku kalau aku naik kamar yang pertama kali dilakukannya adalah merapikan tempat tidur. Semenjak ada kau, yang pertama kali dilakukannya adalah dia nanya kau selingkuh nggak yang. Capek kali aku nengok kau. Gue mau ngebahas kasus yang lagi hangat nih. Surat terbuka untuk Bella No Brain dan pacarnya si FO. Ikutan ya mas? Gemes. Ikutan ya mas tuh biasa kalau mau terbang tuh ikutan ya gitu. Bukan ikutan gue ngikut mereka bertiga, nggak dulu, maaf. Bel, gue kasih tau ya sama lo. Lu kelahiran 97, lu masih muda. Dilihat-lihat lu juga, lu tuh cakep, lu medium ugly lah. Maksudnya not bad gitu. Lu keterima di maskapai yang semua orang pengen masuk. Lu berhasil melewati tes-tes itu, berarti artinya lu adalah sedikit pikirannya gitu. Terus juga kredibilitas lu itu diakui lah. Gaji lu di perusahaan lu itu tuh lumayan loh. Banyak untuk seorang anak kelahiran 97 yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga tuh gaji lu termasuk banyak ya, gue tahu. Kerja di tempatnya si Bella No Brain ini tuh gajinya banyak. Sumpah banyak. Udah orang mah kalau misalkan berdasarkan yang gue baca tuh di chattingan lo tuh sama pacar
pacar lo yang notabene suami orang itu, lu habis transfer adek lu, habis transfer siapa? Dengan gaji lu tuh harusnya cukup, harusnya ya. Kalau emang kan lu nggak bersyukur dan lu mau gaji yang lebih, ya jangan sama laki orang, minimal sama duda yang anaknya udah gede, jadi duitnya ke lu semua tuh. Atau kalau lu mau, lu sama duda yang tinggal nunggu aja, jadi lu bisa begini. Jangan sama laki orang yang statusnya punya anak masih kecil, anaknya masih butuh figur seorang bapaknya, anaknya masih butuh duitnya bapaknya untuk pendidikannya dan lain-lain. Paham lo, Bel? Emangnya lu nggak capek? Udah capek-capek daftar, capek-capek training, komcek, terus govcek, karir lo lagi di atas, tiba-tiba lu hancurkan sendiri dengan lu berkomunikasi dengan suami orang. Kalau udah gitu lu mau kerja di mana? Gua rasa juga maskapai Indonesia nge-blacklist lu, Bel. Lu mau kerja di mana lagi? Dia bener-bener di situ anteng, berulah aja nih perempuan juga. Nih, kalau untuk masnya, mas, FO, mas, ye siap, ye ikutan mas. Nih, gua kasih tau ya, lu udah punya bini cantik, lu punya anak lucu, keluarga lu udah bahagia nih. Dengan posisi bini lo udah mengorbankan pekerjaannya, mengorbankan perjuangan dia dari dia rekrutmen, terus dia jungle survival tuh, terus dia training, dia baca SCP-nya, mungkin dia terus komcek, govcek dan lain-lain. Itu susah, dan bini lo udah rela ninggalin itu semua termasuk pekerjaannya hanya demi nemenin lu dan darah daging lo. Ingat ya. Terus bini lu kan di rumah kan kerja jadi konten kreator. Bini lu tuh nggak nyadong duit begini. Bini lu juga nyari duit, followersnya banyak. Itu endorse-nya juga gue rasa bini lu banyak. Kalau gue rasa gaji lu sama gaji bini lu juga gedean gaji bini lo. Bini lu udah ngebantuin lo jadi konten creator. Dia pengen selalu di rumah tapi dapat duit, jadi konten creator. Bini lu udah baik banget mau ngebantu lu. Bukannya bersyukur, bukannya yang benar lu kerja atasan dikit dong. Ya kalau atasan dikit aku mau di sini. Lu ngechat begitu kesebar. Gue sebagai laki-laki biarpun neka begini ya nek, gue malu bacanya. Oke, kalau selingkuh 1 kali mungkin masih bisa dibilang hilaf ya. Tapi ini lu 5 kali atau 6 kali kan ketahuannya. Itu demen, itu habit. Bukan hilaf lagi udah. Masih baik bini lu udah ngebantu kerja, mau maafin lu, nutupin perselingkuhan lu selama 5-6 kali itu, buset. Udah kayak minum obat aja, minum obatnya 3 kali, bray. Anak lucu, bini kerja, lu juga kerja. Udah yang bener aja pulang, terbang, ngeron ya udah pulang lagi. Tenis, olahraga, bener ajak bini anak lo tenis. Biar sehat lo terus keluarga. Lu tenis malah ke tempatnya Bella Nobrin. Lu ame pacar lo, itu tuh karirnya lagi di atas, lagi bagus. Gue tahu gaji lo nih bukan main-main. Lu berdua sendiri yang menghancurkan itu semua. Si Nobren juga tuh, si Bel Nobren ini minta maaf, mintanya dibayar pakai GoPay. Harga diri lu seharga GoPay. Capek banget gue. Banyak orang yang pengen kerja di posisi lu pada. Lu berdua udah kepilih, udah dikasih, lu hancurkan deh tuh sekarang tuh. Lu makan deh tuh. Yang satu lagi kegatelan sama laki orang. Yang laki orang juga gatel baik sama orang lain. Mau kagak bersyukur? Heboh lo berdua. Apakah pilot Elmer yang sedang viral adalah seorang narsistik? Menutup tahun 2023, seorang istri sekaligus mantan pramugari yang memiliki seorang suami pilot membeberkan kasus perselingkuhan suaminya dengan Discord. Semua identitas dibongkar tanpa ada sensor sama sekali oleh korban. Jadi di sini pun tidak akan ada sensor. Selingkuhnya sampai 6 kali, udah ditegur ya. Jadi bukan ini pertama kali tiba-tiba sang istri tuh men-spill atau membongkar kasus perselingkuhannya, tapi udah mencoba untuk berbagai jalur personal dengan privacy tentunya, tapi suaminya itu kembali selingkuh lagi dan lagi. Jadi istrinya tuh udah jengah. Jadi jangan sampai ada di sini yang menyalahkan istrinya bongkar-bongkar aib ya. Karena kalau memang istrinya niatnya bongkar aib dari pertama kali selingkuh udah langsung dibongkar gitu aja. Ini udah berkali-kali selingkuhnya, dan selingkuhnya juga udah pakai aplikasi Discord yang sangat tidak biasa gitu selingkuhnya. Jadi kalau sampai di titik ini ada yang nyalahin istrinya ngebongkar aib, ya itu berarti orang yang menyalahkan tersebut yang problematik ya guys. Perlu ditekankan di sini. Siapa sih yang mau sabar diselingkuhin sampai 6 kali? Lantas dengan perilaku Elmer yang suka selingkuh seperti ini, apakah Elmer seorang narsistik? Sebelum lanjut, narsistik itu sendiri adalah suatu kepribadian ya, suatu tipe kepribadian. Kita semua itu punya kepribadian kita masing-masing. Narsistik ini adalah salah satu kategori kepribadian. Jadi narsistik itu bukan penyakit yang perlu didiagnosis guys. Ini yang suka salah persepsi ya. Kalian masih bingung, masa sih narsistik gak perlu didiagnosis sama profesional? Kalian bisa tonton video-video dari Dr. Ramani, profesional yang sangat concern, dedicated ngebahas narsistik
narsistik selama bertahun-tahun, dan video-videonya sangat transparan ya, tidak tertutup, tidak eksklusif untuk kalangan tertentu, semua orang bisa tonton. Ini aku akan cantumin screenshot beberapa video Dr. Rahmani yang secara spesifik menegaskan bahwa narsistik itu bukan diagnosis. Jadi kalau ada yang bilang jangan self-diagnose narsistik dong, ya kamu ngomongnya sama Dr. Rahmani itu ya, profesional di Amerika yang mengatakan dengan jelas bahwa narsistik itu bukan diagnosis. Jangan pernah menyalahkan korban yang udah di-abuse, diselingkuhin, udah direndahkan, udah dimanipulasi. Jadi jangan kebiasaan ya netizen Indonesia nyalahin korban. Padahal korban sendiri nih yang ngalamin di abuse tuh kayak apa sakitnya, diselingkuhin, dihina, dimanipulasi, dieksploitasi segala macam. Ya kebiasaan kita tuh sering banget, negara kita tuh sering banget nyalahin korban. Harapan dengan berbagai kasus yang terus viral, kita belajar dari kasus-kasus ini supaya tidak terbiasa. Kita harus tegas menegaskan, mampu membedakan mana korban dan mana pelaku abusive. Kayak lagi kamu bisa tonton ya di situ berkali-kali Dr. Rahmani sudah menyebutkan bahwa narsistik itu bukan diagnosis. Yang diagnosis itu narcissistic personality disorder. Jadi kalau udah ada label personality disordernya, itu memang harus seorang profesional yang mendiagnos, dan itu nggak bisa cuma sekali datang ke profesional. Si terduga NPD ini harus berkali-kali datang untuk kemudian nanti bisa didiagnos apakah dia NPD atau bukan, punya personality disorder atau bukan. Korban itu bisa mengobservasi apakah pasangan kamu ya atau orang tua kamu narsistik atau bukan dari berbagai traits. Jadi narsistik ini adalah kumpulan package karakter atau sifat-sifat yang tentunya lebih dari satu gitu. Ada banyak traits narsistik sekitar 9. Setidaknya kalau ada 5 traits di antara 9 tersebut, kamu bisa bilang dia narsistik. Jadi kalau cuma satu ya nggak bisa. Misal kamu mau bilang selingkuh itu pasti narsistik, ya nggak bisa, itu kan cuma satu. Nah yang aku lihat di sini Elmer udah berkali-kali kan selingkuh, bukan sekali dua kali, artinya sudah tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Kalau dia ada perasaan bersalah, nggak nyaman, chattingannya nggak akan seperti itu, dan nggak akan sampai 6 kali selingkuh. Itu pun 6 kali yang ketahuan ya. Bisa jadi ada platform lain yang nggak ketahuan sebagai alat selingkuh. Near empathy atau lack of empath itu adalah salah satu traits dari 9. Artinya baru satu. Kalau satu misalnya nggak punya empati doang, itu kita nggak bisa bilang orang tersebut narsistik guys. Minimal harus ada 5. Di ruang publik kita tidak bisa melihat ada 5 traits ya, karena kan Elmernya juga diem-diem aja. Yang bisa tahu tentunya adalah istrinya yang setiap hari bareng sama Elmer. Istrinya yang tahu ada 5 nggak sih minimal dari sekian banyak traits di dalam diri Elmer gitu ya. Apakah Elmer merasa dirinya sangat-sangat penting, merasa sangat spesial, egoistical, entitlement, exploitatif, manipulatif, dan abusive, must be admired, atau harus selalu disanjung? Artinya setiap conversation dengan Elmer ini dia mancing-mancing pujian atau enggak, atau haus validasi atau enggak. Kayak lagi yang tahu Elmer narsistik atau enggak untuk kasus ini sejauh ini itu hanya istrinya. Kita nggak bisa bilang seseorang narsistik hanya dari 1 atau 2 traits, harus minimal 5 traits. Kalau 5 traits udah terpenuhi, pribadian dia memang narsistik. Namun demikian, mau narsistik atau enggak, selingkuh jelas bukan suatu tindakan yang bisa dimaklumi atau dimaafkan dengan mudah, apalagi kalau udah 6 kali. Dan menurut aku pribadi, kalau sampai istrinya sudah membongkar 6 kali perselingkuhan semacam ini dan sedetail ini, terus nanti memutuskan untuk balik, itu aku nggak habis pikir. Ya tujuannya apa nih, ngajak-ngajak netizen untuk ikut mikirin kasus rumah tangga dia, tapi pada akhirnya dia memilih balik dengan suami yang terbukti selingkuh 6 kali. Itu sih yang membuat aku kadang kesel dan malas untuk ikut campur guys. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu ngebela banget sama istrinya juga. Takutnya nanti istrinya malah balik lagi sama suaminya yang udah 6 kali selingkuh. Kan nggak lucu kita netizen dibikin capek doang.